Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Riyadul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun itu, tapi maghfirah Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka cukup kita untuk bertobat dan memohon ampun, bertobat taubatan nasuha kepada Allah sebenar-benarnya tobat. Tapi apa jadinya ketika kita mempunyai dosa kepada sesama ataupun yang disebut hakul adami, jikalau kita tidak dimaafkan waktu di dunia, inilah yang akan terjadi. Silahkan simak videonya sampai selesai, jangan di skip karena ada hikmah, banyak hikmah di dalamnya. Tapi sebelum lanjut kepada videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu, karena tujuan hidup kita di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat suatu pemandangan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tampak bersedih dan mata beliau berkaca-kaca seolah akan menangis. Tetapi tidak beberapa lama kemudian tampak wajah beliau berbinar-binar gembira. Bahkan beliau tertawa sehingga kelihatan dua gigi seri beliau. Para sahabat penasaran tetapi mereka malu untuk bertanya. Sampai akhirnya Umar yang memang cukup kritis berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tampak menangis kemudian tertawa?" Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat wajah-wajah para sahabat yang tampak keheranan sekaligus penasaran. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan di saat ditegakkan pengadilan Allah, yakni yaumul hisab, hari perhitungan." Kemudian beliau menceritakan bahwa ada dua orang dari umat beliau yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengadukan temannya. Ia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untukku kezoliman yang dilakukan saudaraku ini kepadaku." Maka Allah berfirman kepada orang yang menzolimi tersebut waktu di dunia, "Berikanlah kepada saudaramu kezolimanmu itu." Yang dimaksud adalah kebaikannya untuk menebus kezoliman yang telah dilakukannya saat dia ada di dunia. "Wahai Rabb, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun?" kata lelaki yang zolim itu. Allah berfirman kepada lelaki yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta dirinya sedangkan ia tidak memiliki lagi kebaikan sedikit pun? Diambilkan dari keburukan-keburukanku ya Allah dan pikulkanlah kepada dirinya," kata si penuntut itu. Memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia termasuk hutang tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah, harus diselesaikan, dihalalkan dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat pemandangan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih dan hampir menangis melihat keadaan umatnya yang memilukan tersebut. Reaksi beliau yang seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah hari yang agung di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya." Tak lama kemudian Nabi Muhammad meneruskan cerita beliau bahwa dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lelaki yang mengajukan tuntutan, "Angkatlah kepalamu dan lihatlah." Lelaki tersebut mengangkat kepalanya dan ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan raksasa yang membuatnya terpana kagum. Ia berkata, "Ya Rob, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertahtakan perak dan emas. Untuk nabi yang manakah ini? Untuk orang setia yang manakah ini? Untuk orang syahid yang manakah ini?" Allah berfirman, "Itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya." "Siapakah yang mampu membayarnya ya Allah?" tanya lelaki itu. "Engkau mampu membayarnya." "Dengan apa saya harus membayarnya ya Allah?" "Dengan memberi maaf kepada saudaramu." Segera saja lelaki penuntut tersebut berkata, "Ya Allah, saya telah memaafkan dirinya." Dalam riwayat lain disebutkan setelah lelaki itu memaafkan temannya, Allah berfirman kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milikmu tersebut." Ketika melihat pemandangan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gembira dan beliau tertawa sehingga terlihat dua gigi seri beliau. Reaksi yang dilihat oleh para sahabat tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Selesai menceritakan semua itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara orang-orang mukmin. Wallahu a'lamu bishawab."